Pengesahan Undang-Undang Kementerian Negara seolah membuka jalan bagi Prabowo Gibran untuk menyusun formasi kabinetnya. Dengan leluasa, mereka bisa membentuk kabinet sebanyak-banyaknya. Pertanyaannya, apakah pengesahan ini jadi kesempatan bagi jatah kursi menteri? Kita bahas lebih dalam. Sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom, Wakil Sekjen DPP Partai Gerindra Andi Wijaya, pengamat politik Ujang Komarudin. Saya sapa narasumber saya. Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Selamat malam. Selamat malam. Baik, terima kasih sudah bergabung di Sindo Prime. Bang Andi. Ya, baik. Bang. Sehat Bang. Bang Andi, kita kan masih nggak tahu ya Bang Andi pengumuman resmi kabinet presiden terpilih ini siapa-siapa saja. Tapi perubahan dalam Undang-Undang Kementerian Negara nih Bang Andi yang di-highlightkan jumlah kementerian menyesuaikan kebutuhan presiden. Nah ini berarti nanti Pak Prabowo bisa pilih menteri sebanyak-banyak ya begitu ya Bang Andi? Prinsipnya begini, jadi presiden terpilih ini kan harus mengakselerasikan program-program yang sudah dijanjikan ya ke masyarakat. Jadi secara filosofi menteri ini adalah pembantu presiden. Dia akan menjalankan program secara maksimal agar percepatan program ini bisa terlaksana secara baik. Baik secara kuantitas maupun pencapaiannya, jadi delivery-nya. Jadi terdeliver sampai rakyat. Nah karena itulah presiden terpilih dalam hal ini Pak Prabowo akan memaksimalkan pemerintahan yang beliau pimpin dalam rangka menjalankan program tersebut. Gitu. Jadi itu filosofinya. Nah, kenapa direvisi? Saya rasa ini menjadi angin segar bagi Pak Prabowo ya, karena sebenarnya ini bukan sebuah masalah yang sangat krusial, ya. Itu tadi filosofinya adalah pemerintah atau presiden terpilih menjalankan programnya itu dulu, gitu. Nah, kalau dibanding dengan beberapa pemerintahan sebelumnya, kita ini pernah menteri sampai 130-an pernah zaman Soekarno, ya, waktu itu kabinet RIS. Kemudian Pak Soeharto pernah, 44 juga pernah, itu kabinet pembangunan kabinet pembangunan 4 atau 5 itu ya, tahun 80-an. Pernah 40-an, padahal waktu itu penduduk Indonesia baru 171 juta atau 175 juta, belum begitu banyak, belum sampai sekarang 280 juta gitu. Jadi sebenarnya kebutuhan-kebutuhan itulah tergantung presiden, tergantung problem yang akan diselesaikan, tergantung program yang akan dijalankan menurut kami. Kalau kita lihat di India itu juga sampai 58 kursi menteri. Mas. Gitu. Jadi saya rasa tidak ada masalah ya. Karena undang-undang kementerian pun kan juga baru itu di zaman PSBY. Ya. Kenapa ada kementerian dan dibatasi dalam sejarahnya kan karena ada, mungkin kalau ingat dulu Kementerian Sosial waktu itu kan nggak ditiadakan waktu zaman Gus Dur. Kemudian suka-suka presiden membuat gitu. Nah akhirnya kan dibuat undang-undang kementerian dan dibatasi gitu. Nah dalam sejarahnya kan memang ada problem dulu ya. Nah akhirnya kan ada undang-undang kementerian. Padahal secara filosofi sebenarnya itu prerogatif presiden. Presiden mau bentuk menteri apa aja, ya terserah presiden dalam menjalankan mandat rakyat itu. Berapa jumlahnya, kemudian kementerian apa saja, mau diangkat dan diberhentikan kapan aja bisa. Itu Pak Jokowi misalkan besok mau reshuffle menteri keuangan misalnya bisa saja gitu. Itu kan suka-suka presiden. Ya, dia kan yang penting mempertanggungjawabkan itu kan program jalan atau enggak. Jadi demikian Mas sebenarnya. Bang Andi kalau memaksimalkan posisi kementeriannya, memaksimalkan tugasnya, ini ada hubungannya selalu soal jumlah nggak sih Bang Andi? Iya dong. Jadi kan ini akan melihat ya bagaimana Pak Prabowo ini melihat problem yang di depan mata yang akan dihadapi. Jadi kementerian apa saja yang akan disusun. Kemudian prioritas mana yang harus akan dikerjakan. Misalnya kayak Kemendikbud, itu kan ada kemungkinan akan dipisah Mas. Jadi kebudayaan sendiri, Dikdasnya sendiri, Dikti sendiri. Ini kan terkait dengan problem yang dihadapi. Misalnya kan jumlah perguruan tinggi dan jumlah pendidikan dasar ini sekolah dasar ini kan beda, treatmentnya juga lain. Nah ini kan menjadi fokus gitu. Jadi bagaimana transformasi program ini bisa dijalankan secara maksimal. Nah itu kan ada hubungannya nanti ke jumlah. Seperti itu Mas. Baik Kang Ujang, ini menarik sekali ya. Lebih dari 34 menteri. Nah ini akan mengefektifkan profesionalitas mengisi kementerian atau malah mengakomodir partai politik pengusung untuk masuk Kang Ujang?
Ya, kalau saya sih melihatnya kombinasi ya, kombinasi power sharing dan kombinasi zakon kabinet. Karena kebutuhan Pak Prabowo adalah mencari sosok-sosok figur-figur yang memang ahli, memang punya kapasitas, punya integritas. Itu pasti diprioritaskan oleh Pak Prabowo. Tetapi memang kebutuhan mengakomodasi kepentingan banyak partai itu juga menjadi sebuah keharusan dan tidak dilarang. Pak Presiden terpilih Pak Prabowo yang akan dilantik di 20 Oktober mengakomodasi kepentingan partai koalisinya, menempatkan katakanlah ketua umum ataupun kader-kader partai untuk menjadi menteri, itu juga bukan sesuatu yang terlarang, boleh-boleh saja. Tetapi memang dalam catatan saya kelihatannya Pak Prabowo yang diminta katakanlah ya kepada partai-partai koalisi adalah mereka-mereka betul-betul yang ahli. Karena bagaimanapun di partai itu banyak orang yang ahli hukum gitu. Banyak yang ahli ekonomi gitu, yang ahli pemerintahan, banyak ahli pertanian itu sudah tersedia juga di partai politik. Mungkin yang dulu ada dikotomi antara profesionalisme atau profesional dengan partai politik. Nah, di masa pemerintahan Pak Prabowo ini ingin menghilangkan dikotomi itu, bahwa sejatinya orang partai pun bisa profesional, kelihatannya seperti itu. Dan saya melihat ada 3 klaster ya dalam konteks melihat calon-calon kandidat yang memang diformulasikan dalam kabinet Pak Prabowo. Pertama, dari partai politik. Ya, catatan saya, partai politik pun akan dicari orang-orang figur-figur yang memang paham terkait dengan portofolio kementerian yang akan didudukinya. Yang kedua adalah betul-betul orang-orang yang profesional, yang ahli di bidangnya. Ini penting, misalkan ahli kemaritiman gitu ya, ahli pertanian, ahli kehutanan, ya tadi ahli pendidikan gitu. Itu juga harus menempatkan orang-orang yang pas, yang cocok. Yang ketiga, ya tentu juga tidak salah juga seandainya Pak Prabowo misalkan merekrut mereka juga ahli tetapi dari kalangan tim suksesnya. Itu juga boleh-boleh saja. Tidak ada yang tidak boleh. Dalam konteks itu inilah yang disebut hak prerogatif, hak powerful presiden yang memang diberikan oleh konstitusi dan dilonggarkan oleh katakanlah undang-undang Kementerian Negara. Karena memang dalam perspektif politik ketika presiden itu powerful, konsep kita presidensial, maka ya presiden akan menyusun menteri sesuai dengan keperluan, kebutuhan untuk merealisasikan janji-janji kampanyenya. Ya saya sih meyakini ya apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo adalah formulasi-formulasi evaluasi dari kementerian-kementerian sebelumnya. Artinya menjadi pijakan ketika kementerian di zaman misalkan Pak SBY, di zaman Pak Jokowi, itu titik sentralnya adalah tadi evaluasi dari kementerian sebelumnya itu, sehingga formulasi yang akan disusun atau format yang akan disusun oleh Pak Prabowo adalah betul-betul format ideal. Makanya muncul tadi istilah zakon kabinet yang memang mementingkan, memprioritaskan, mengutamakan orang-orang yang ahli, walaupun tadi yang ahli itu ada di internal partai politik maupun betul-betul ahli di luar non parpol. Tetapi apapun itu saya punya keyakinan gitu ya bahwa Pak Prabowo ini kan orangnya orang suka kerja, jadi yang akan dinilai itu kinerjanya, yang akan dinilai itu kapasitasnya, yang akan dinilai itu nanti betul-betul tokoh-tokoh, figur-figur yang mampu merealisasikan visi misi presiden. Karena kita tahu bahwa tidak ada visi misi menteri, tidak ada program menteri, yang adalah visi misi program janji-janji kampanye dari Pak Presiden. Oleh karena itu saya meyakini soal gemuk, itu soal efektif atau tidak, kita uji nanti ketika mereka sudah dilantik, ketika mereka sudah berjalan, dan ketika mereka misalkan sudah 100 hari bekerja. Karena sejatinya kalau kita bicara soal menteri yang besar, menteri yang banyak, menteri yang gemuk gitu ya, itu adalah kebutuhan dari sang presiden sendiri. Ya semuanya ada konsekuensinya, baik secara positif maupun negatif gitu. Positifnya mungkin Pak Prabowo ingin membangun percepatan-percepatan ya dalam konteks pembangunan Indonesia, maka dibutuhkan portofolio kementerian yang baru atau memecah yang ada gitu, mengklasifikasikan yang tadinya memastikan yang tidak jalan menjadi jalan. Atau juga dalam konteks tertentu juga saya meyakini ya tentu ada yang mengkritik misalkan terkait dengan soal anggaran dan lain sebagainya. Itu konsekuensi kalau penambahan kementerian, penambahan portofolio menteri ya pasti berkonsekuensi kepada penambahan anggaran juga, termasuk infrastruktur dan birokrasi. Dan itu plus minus dalam konteks membangun konstruksi kabinet yang jumlahnya agak besar begitu. Bang Andi,
masukan dari partai politik ini tak jarang mengusulkan nama kementerian adalah ketua parpolnya masing-masing. Nah, sosok Pak Prabowo ini sosok yang apakah mendengarkan tawaran dari partai atau akan melihat terlebih dahulu portofolionya supaya pas di kementeriannya nanti, Bang Andi? Pak Prabowo tentunya akan melakukan seleksi-seleksi ya. Jadi beberapa kali saya sudah katakan Pak Prabowo ini mengkombinasikan antara profesionalitas dan loyalitas. Gitu. Jadi dua hal ini yang sekarang terlihat ya di Pak Prabowo. Dari dulu sebenarnya beliau apalagi yang soal loyalitas ini. Karena kan beliau kan nggak mungkin mengawasi 24 jam ya kinerja menteri. Jadi seperti apa. Jadi beliau itu aja yang selalu dipegang Mas. Nah salah satunya adalah dari tim pemenangan. Ini kan sudah ada record. Misalnya kayak, maaf nih saya sebut, kayak misal PAN yang sudah berkali-kali mendukung. Ya. Kemudian ada mungkin tim ahli yang sudah seringkali membantu beliau. Ini kan pasti akan kita lihat aja beberapa ajudan yang sekarang jadi wamen. Nah itu kan terlihat, jadi recordnya sudah dilihat. Nah sekarang kalau Pak Prabowo diusulkan ya ketua umum untuk menjadi menteri ya, pertama mungkin dari sisi loyalitas ya, karena mendukung beliau dalam Pilpres kemarin. Yang kedua tentunya juga akan disesuaikan kapasitas dan kompetensinya di posisi mana. Nah itu yang akan nanti disinkronkan, akan ditaruh di kementerian yang pas. Tentunya ya saya rasa Pak Prabowo akan memberikan persetujuan atau menerima usulan-usulan tersebut gitu. Karena pertimbangan tadi, ya logikanya begini Mas, kan nggak mungkin Pak Prabowo ini misalkan nemu orang seprofesional sekali ya, dia secara kompetensinya bagus. Tapi kalau kenal aja enggak, kan ragu juga mau naruh. Saya kenal aja enggak, gimana saya percaya nanti, meskipun itu bagus ya secara profesional, kepakarannya bagus, tapi kan belum tentu. Namanya menteri ini kan tidak hanya menjalankan sesuai kepakarannya, dia kan ada nilai kepemimpinan ya, ada nilai beberapa kompetensi yang harus dijalankan ya, bagaimana komunikasinya, bagaimana hubungan kelembagaannya, bagaimana rekodnya masa lalu, bagaimana catatan kekayaannya dan lain-lain gitu. Jadi ini yang akan menjadi Pak Prabowo yang tidak mau gambling gitu. Beberapa kali kan pernah ya dulu menteri yang mungkin dianggap dari profesional di zaman Pak Jokowi, ternyata juga di reshuffle. Ya banyak, mungkin saya nggak perlu sebut namanya. Nah disitulah tadi Kang Ujang sudah menceritakan soal kombinasi ya, antara mungkin profesionalisme dan apa namanya jatah politik gitu. Nah kalau kami sih melihat jatah politik itu dari sisi loyalitas ya, karena bagaimanapun juga pernah bekerja dalam setahun terakhir minimal ya, atau beberapa partai politik yang beberapa kali event Pilpres bersama-sama kan sudah tahu nih, sudah pernah komunikasi dalam sebuah pekerjaan yang berat, ritmenya seperti apa, karakternya sudah tahu lah. Nah disitulah loyalitas itu yang terbangun gitu. Jadi aspek loyalitas dan profesionalitas ini yang dikedepankan Pak Prabowo. Tentunya meskipun itu usulan dari parpol, tadi Kang Ujang sudah mengawali, benar gitu. Meskipun dari parpol, Pak Prabowo juga melihat kompetensinya apa gitu. Ini kan juga dilihat, dan jangan dilihat juga beliau dari parpol terus dianggap itu jatah parpol saja, ya nggak dilihat kepakarannya. Nah akhirnya membuat mungkin porsinya jadi berkurang. Misalnya saya melihat Prof. Yusril yang berkali saya katakan, ini kan ahli tata negara, ahli hukum, ya senior beliau. Ya, jangan karena beliau dari PBB terus akhirnya udahlah PBB cukup itu. Misalnya itu kan nggak benar juga, padahal secara kepakaran beliau sangat pakar sekali gitu. Atau kan ada banyak misalkan pakar ekonomi dari beberapa partai, misalkan dia ahli pertanian misalkan ada juga dari beberapa partai, kehutanan misalnya kan ada juga. Jadi dari situlah usulan-usulan parpol itu yang menjadi perhatian Pak Prabowo gitu, untuk menempatkan ya kandidat-kandidat tertentu berdasarkan beberapa faktor tadi untuk ditempatkan di tempat yang tepat gitu.
Kenapa Begitu ini sih. Bang Andi ditanyakan? Karena di kementerian yang sekarang ini kan ada posisi-posisi yang mungkin nggak selalu melihat portofolio sebelumnya ya. Seperti di Ya. pendidikan ada Pak Nadiem, di Kominfo ada Pak Budi Ari. Ya. Nah, kira-kira ini ke depan buat Pak Prabowo gimana Bang Andi? Ya itu tadi, jadi Pak Prabowo tidak, menurut kami ya, yang sampai sekarang kami melihat nggak se-ekstrim itu. Artinya yang ini ada orang pasti akan melihat kompetensinya, Mas. Pak Prabowo nggak akan main-main terhadap menteri-menteri yang akan dipasang untuk menjalankan program. Ini kan pendek sekali 5 tahun ini. Dan Pak Prabowo kita lihat nggak akan membuat proyek mercusuar ya. Beliau fokus pada program itu, pengembangan SDM ya, kemudian menaikkan kelas Indonesia sejajar dengan negara lain ya, seperti itulah gitu. Jadi itu yang nanti akan beliau dorong, dan tentunya nggak akan main-main dengan penempatan pos-pos kementerian yang asal-asalan gitu ya, menaruh orang yang mungkin secara kompetensinya nggak pas gitu. Kalau Kang Ujang mungkin nggak sih Kang Ujang nanti di kementerian yang sekarang ini nggak selalu sesuai dengan portofolio sebelumnya untuk Pak Prabowo? Ya tentu ini pertaruhan ya bagi Pak Prabowo. Saya mengamati lama ya terkait portofolio Pak Prabowo. Beliau itu orang kerja, dicari betul-betul menteri-menteri yang mau kerja. Nah, terlepas dari itu yang paling penting adalah tadi bahwa keahlian, kepakaran, kompetensi itu yang menjadi prioritas diutamakan bagi Pak Prabowo. Justru saya melihat kalau aneh kalau Pak Prabowo nanti misalkan menempatkan orang yang tidak kompeten misalkan dari partai politik di kementerian, itu sesuatu yang hemat saya salah dan akan menjadi ruang kritik bagi publik kepada Pak Prabowo. Oleh karena itu saya meyakini Pak Prabowo akan hati-hati untuk bisa tadi yang menyusun kabinet ya, mencari formasi kabinet yang ideal ya. Tentu kalau kita bicara ideal 100% tidak ada, tetapi paling tidak ideal menurut Pak Prabowo dalam konteks mengkonstruksi kabinet agar bisa running hingga 5 tahun ke depan. Saya sepakat dengan Bang Andi ya, bahwa pemerintahan ke depan tuh singkat, bukan 5 tahun, bahkan kerja kabinet itu paling lama tuh 3,5 tahun, bahkan 4 tahun, karena dari sana udah mulai kampanye lagi kan, sudah mulai persiapan pemilu itu 3,5 tahun itu sudah rame-rame orang-orang udah persiapan pemilu lagi. Oleh karena itu saya melihat berbahaya sekali kalau Pak Prabowo bermain-main dalam konteks menyusun kabinet, dan saya meyakini ya apa yang sudah disampaikan oleh Partai Gerindra, oleh Pak Ahmad Muzani, oleh Pak Prabowo, oleh Pak Dasko ingin tadi menjadikan kabinet ini disahkan kabinet ya, ini kita tunggu, patut kita apresiasi juga. Apakah nanti tadi pertaruhannya ketika ada yang ditempatkan yang tidak kompeten di kementerian, pasti akan mendapatkan kritik yang tajam dari publik, dan itu tentu Pak Prabowo tidak mau. Oleh karena itu saya meyakini bahwa akan mengkalkulasi secara matang tokoh-tokoh siapa saja, figur-figur mana saja yang memang punya kompetensi yang tadi ya, yang cukup untuk bisa memimpin kementerian. Karena bagi saya gitu ya, bahwa menjadi menteri itu bukan sekedar memanage kementerian itu, tetapi menjadi leader. Leader itu apa? Leader itu adalah membawa lokomotif gerbong perubahan bagi kementerian itu. Yang misalkan kementerian itu tadinya tidak jalan, biasa-biasa saja, bahkan birokrasinya korup misalkan, itu di tangan seorang menteri yang baik, di tangan seorang menteri yang punya kapasitas, pasti akan jauh lebih baik. Nah ini yang kita harapkan, sehingga pengalaman-pengalaman masa lalu atau pengalaman pemerintahan lalu yang dianggap minus, yang dianggap kurang dalam konteks membuat komposisi kabinet di zaman Pak Jokowi Ma'ruf Amin, ini bisa diperbaiki di masa Pak Prabowo. Dan saya meyakini Pak Prabowo betul-betul menyeleksi menteri-menterinya dengan kapasitas-kapasitas yang dimiliki oleh tadi calon-calon menteri, baik dari profesional, tim sukses maupun dari kalangan partai politik. Saya punya keyakinan itu begitu. Kang Ujang, kalau soal jumlah, apakah perlu dibatasi? Idealnya apakah perlu dibatasi 3-4 atau seperti yang sekarang akhirnya sesuai dengan kebutuhan presiden? Ya kalau saya melihat ya, saya tentu melihat efektivitas itu ketika mereka sudah bekerja nanti. Soal jumlahnya tentu tadi karena ini hak prerogatif presiden, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Apalagi ruang itu terbuka ketika revisi Undang-Undang Kementerian Negara tidak melimit ya, tidak ada batasan terkait dengan persoalan jumlah itu. Tetapi apapun itu, saya meyakini Pak Prabowo punya niat baik, punya keinginan untuk bisa tadi melakukan percepatan pembangunan dengan cara tadi memposisikan
menteri-menteri baru nanti agar bekerja betul-betul dengan baik. Dan sekali lagi ini pertaruhan Pak Prabowo, jadi tidak akan main-main. Jadi soal jumlah itu adalah ruang di mana Pak Prabowo untuk mengkreasikan, katakanlah kebijakannya, yang mengkreasikan diri sebagai presiden terpilih untuk menyusun kabinet berdasarkan kebutuhan. Dan saya sih meyakini tidak akan terlalu banyak juga. Karena kalau berlebihan juga ini akan memicu kritik tadi dari publik. Oleh karena itu pasti ada standar yang dibuat oleh Pak Prabowo, misalkan standar 44 gitu, standar tidak akan lebih dari misalkan 45 ataupun 50. Dan apapun itu saya meyakini bahwa kita tunggu saja kebijakan yang diambil oleh Pak Prabowo. Yang penting bagaimana sebenarnya memaksimalkan potensi anak bangsa yang ada di kabinet ini betul-betul bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan partai, pribadi maupun keluarga. Baik, saya garis bawahi kesimpulan Bang Andi tadi, Pak Prabowo tidak akan main-main kalau kerja untuk rakyat. Baik, Bang Andi dan juga Kang Ujang, semoga bangsa ini makin maju ke depan. Terima kasih sudah bergabung di dialog ini. Selamat malam. Selamat malam, sama-sama Bang. Mas. Pemirsa tetaplah bersama kami, Sindo Prime masih akan kembali.